Umas keluarga Allah. Ya, terus diingat saudara ya, umas keluarga Allah itu beda dengan umumnya gitu saudara ya. Nah, saya percaya, saya melihat Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, bukan biasa-biasa, luar biasa, beda saudara ya. Sekali lagi ya saudara, enggak sama yang lainnya lemas gitu, tapi kalau umas keluarga Allah beda, amin saudara. Lalu umas keluarga apa? Luar biasa. Jangan mikir biasa-biasa atau malah kami ini nggak bisa apa-apa. Jangan. Umas keluarga Allah apa? Luar biasa. Katakan sebelah, kamu ini apa? Luar biasa. Saya ini apa? Luar biasa. Dipercayai, diimani saudara. Ya, luar biasa di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Umas apa? Semangat. Yang ketiga apa saudara? Semangat. Sekali lagi yang ketiga apa saudara? Semangat. Katakan kanan kiri lagi. Semangat. 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 Pegang hati sendiri. Semangat gitu. Ada enggak hatinya yang sedang loyo? Enggak ada yang ngaku. Pokok tetap saja sekarang. Semangat gitu saudara. Semangat gitu. Semangat. Sekali lagi katakan. Semangat. 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 Masih kurang saudara semangatnya. Siapa rindu lebih semangat lagi? Kalau mau lebih semangat lagi, berdiri. Semangat lagi gitu. Berdiri saudara, berdiri. Teriakan. Itu benar-benar semangat. Berdiri. Semua berdiri saudara. Teriakan sungguh-sungguh. Kata semangat. 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 Lebih keras lagi semangat. Teriak semangat. Teriak yang keras semangat. Ya, beri tepuk tangan saudara. Semangat 45 saudara, berjuang. Lalu saudara, umas keluarga semakin berbuah banyak. Sekali lagi, semakin berbuah banyak. Ya, siapa yang melakukan amanat ini semakin berbuah banyak. Berbuah apa saudara? Berbuah banyaklah. Berbuah apa maksudnya? Jiwa-jiwa. Kalau cerita jiwa-jiwa, sudah bawa belum jiwa-jiwa? Ayo. Saudara, ayo. Kalau saudara berkata berbuah jiwa, tidak bawa jiwa, malaikat ini. Ya toh saudara, Tuhan ini lucu ngomong tok gitu saudara. Harus dilakukan, harus diperjuangkan, harus dilakukan. Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai akhir. Amin saudara. Kalau mau pasti bisa. Kalau mau apa? Pasti bisa. Sekali lagi kalau mau apa? Pasti bisa. Sekali lagi kalau mau apa saudara? Pasti bisa. Ya, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Seperti yang diumumkan saudara, akan ada pengurapan, akan ada kesembuhan ilahi saudara. Hari ini hari pengurapan untuk umas. Tadi juga nonser juga berkata, ini saatnya pengurapan luar biasa. Apa ya perlu ya? Sudah tua diurapi gitu, apa ya perlu ya saudara? Apakah ya perlu ya? Sudah tua diurapi itu apa ya perlu ya saudara? Ya, jadi saya tergerak, saya doa, saya rasa Tuhan ingatkan firman Tuhan, yaitu tentang lawatan 3 generasi. 1, 2, 3. Lawatan 3 generasi. Sekali lagi, lawatan 3 generasi. Jadi ada 3 generasi saudara yang akan dilawat Tuhan. Kita akan belajar tentang lawatan, tapi khususnya lawatan 3 generasi saudara. Ya, kakek, orang tua, anak. Atau kalau orang tua, anak, cucu gitu saudara. 3 generasi. Tuhan selalu berkarya dalam 3 generasi. Kataan 1, 2, 3. Tuhan selalu berkarya dalam 3 generasi. Misalnya Tuhan sendiri berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub saudara. Apa? Akulah Allah siapa? Abraham. Allah apa? Ishak. Allah apa? Yakub.
dia senantiasa mengucapkan 3 generasi. Bahkan dia menyatakan dirinya sebagai Allah 3 generasi. Dia Allahnya Abraham, dia Allahnya Ishak, dia Allahnya Yakub. Supaya salah satu artinya kita mengerti Tuhan ingin berkarya dalam 3 generasi. Orang tua, anak, sampai cucu. Sekali lagi, orang tua, anak, cucu. Tuhan itu terus saudara mau berkarya seperti itu. Misalnya lah Tuhan Yesus sendiri dalam perjanjian baru. Ini kalau ini bukan orang tua ya, ini cerita dalam pelayanan. Tuhan Yesus memuridkan 12 orang. Betul saudara, secara khusus. Setelah itu bukan hanya 12 orang. Akhirnya ada juga murid yang 120 saudara. Jadi ada 3 saudara. Ya Tuhan Yesus, lalu 12 rasul, lalu 120 murid saudara. Kalau dimulai dari Tuhan Yesus. Tapi kalau dimulai dari 12 murid, masih ada lagi 12 murid, 12 rasul, 120 murid. Lalu saudara, oh semua orang percaya gitu saudara. Dijangkau, dilawat, dipakai oleh Tuhan. Selalu 3 generasi dalam kehidupan kita. Tuhan membangun 12 rasul, 120 murid. Lalu orang-orang percaya yang dilibatkan untuk melayani. Saudara, kalau Timotius juga ya ada. Saya lupa ambilkan ayatnya, kalau ada bisa dikeluarkan. Paulus berkata pada Timotius, apa yang sudah engkau dengar, ya percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Saya ulangi sekali lagi ya, Paulus berkata pada Timotius, percayakan pelayanan ini, percayakan tugas ini kepada orang yang dapat dipercaya. Artinya yang pertama dari Paulus, saudara, dia itu terus impakasikan sampai dia mencetak murid-muridnya. Di antara Titus Aditya gitu saudara. Titus itu juga muridnya saudara. Ya di antara Titus ya ini ayat saudara. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi sekali lagi ada Paulus, lalu ada Timotius dan murid yang lainnya. Saudara, di Alkitab banyak surat-surat Paulus itu pada anak-anak Ruben. Tapi bukan sampai itu. Timotius kata, percayakan lagi kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Sehingga terus saudara cari berkat. Kalau Abraham, saudara, Ishak, Yakub cari berkat bagi bangsa Israel, akhirnya menjadi bangsa pilihan Tuhan yang diberkati. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah jelas saudara ya, Tuhan Yesus 12 murid ya 120, lalu sampai bangsa-bangsa. Saudara, semuanya. Timotius juga sama. Kalau saya perhatikan Paulus, Timotius, yang bisa dipercaya, hanya terus pergerakan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan 3 generasi, berkarya dalam 3 generasi. Sekarang kalau keluarga juga ada contoh yang baik. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Lois. Neneknya bernama siapa? Lois. Ini banyak nenek-nenek atau banyak remaja-remaja di sini. Nah ini dianggap saja Lois ganti namamu gitu saudara. Imanmu yang pertama hidup dalam Lois. Dan di dalam apa? Ibumu. Dari nenek ke ibu saudara. Eunike gitu saudara. Ibumu Eunike dikatakan seperti itu saudara. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi dikatakan dari Lois neneknya, terus juga ke bawahnya yaitu ibunya Eunike. Lalu ada lagi anaknya yaitu Timotius. Dalam keluarga juga sama. Tuhan adalah Tuhan ya yang berkarya dalam 3 generasi. Sekarang terapkan dulu dalam kehidupan kita. Di gereja kita dulu lah saudara. Gereja kita ada umas gitu saudara ya. Gereja kita ada lagi yang umum lah gitu saudara ya.
lalu anak-anak muda atau sampai ada 3 generasi. Dalam rumah tangga saudara ada 3 generasi juga. Saudara, coba mulai mikir ya, saudara yang umas ya saudara. Saudara yang umas, sebab pelayan umas ada yang belum umas juga. Saudara, lalu anak saudara, ingat ya, itu anakmu. Lalu sampai cucumu gitu saudara. Ya, coba ingat lagi, saudara sendiri, lalu siapa? Anakmu, bayangkan anak-anakmu saudara. Lalu siapa lagi? Cucumu. Artinya Tuhan itu ingin berkarya ya dalam 3 generasi. Dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan anak menantumu, dalam kehidupan cucu-cucumu, cucu menantu. Itu Tuhan rindu berkarya atas 3 generasi. 3 generasi. Sekali lagi, 3 generasi. 3 generasi. Sekali lagi teriakkan, 3 generasi. Demikian juga saudara, dalam pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan untuk semua orang, tapi khususnya dikatakan dari generasi ke generasi. 3 generasi. Yoel 2 saudara ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Rohnya Tuhan itu namanya siapa saudara? Siapa saudara? Teriak. Umas katanya semangat. Siapa saudara? Belum semua. Ya, rohnya Tuhan siapa saudara? Sekali lagi yang semangat. Ya, jadi Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua orang. Ke atas apa? Semua orang. Katakan sekali, semua orang. Ya, semua orang. Ya, maka sini mulai diuraikan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anaknya akan bernubuat. Ya sudah. Dan dikata lagi, lalu dikata orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Orang-orang tua dapat mimpi. Saudara, taruna-taruna kamu akan mendapat penglihatan. 3 generasi. Saudara, ya, anak-anak, taruna, orang tua, taruna, anak-anak. Itu diulangi lagi dalam perjanjian baru, ditulis lagi supaya diteguhkan, bukan berlaku untuk perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kisah Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari akhir. Saat ini hari-hari akhir zaman. Saudara, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sama saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa saudara? Nubuat. Taruna-tarunamu akan mendapat apa? Penglihatan saudara. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Sok sidik loh saudara. Ayo umas semangat lagi. Aktif saudara ya. Tak ulangi saudara ya. Tak ulangi ya saudara. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan lun kabeh. Sebelahmu sing ora ngomong jiwit ya saudara. Katakan Pak Ubatsa saya nyuruh ya gitu saudara. Ngomong Pak Ubatsa yang nyuruh. Karena saudara dengar ya, umas itu perlu semangat. Kalau enggak semangat loyo, makin saudara makin enggak bisa apa-apa. Perlu dilawan. Betul saudara. Perlu dibangkit. Perlu semangat. Umas itu harus semangat. Katakan umas itu harus semangat. Umas itu harus semangat. Sekali lagi umas harus semangat. Kata sebelah saudara, umas ya semangat. Kata diri sendiri, umas itu semangat. Umas harus sangat semangat. Amin. Kalau semangat jawabnya jangan loyo, jawabnya semangat gitu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Nah, agak lumayan masih kurang apa? Ada tak yang ngomong jiwito saudara? Ya, ini sudah tahu lagi. Akan apa saudara anak-anak? Sudah ngomong. Saudara ngomong sambil lihat sebelah saudara ya. Ngomong tak gitu ya saudara. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Sehingga orang ngomong jiwito sekali lagi ya. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Ada yang dijiwito apa enggak? Berarti semua ngomong saudara. Taruna-tarunamu akan apa?
Apa? Lebih keras apa? Orang-orang tuamu akan apa? Ini cerita saudara, harus ngomongnya lebih keras. Orang-orang tua akan dapat apa? Nah, itu baru umat sungguh-sungguh. Orang-orang tua akan dapat apa? Nah, itu lumayan. Sekarang lebih keras. Karena itu untuk kita, saudara. Betul gak, saudara? Orang-orang tua akan dapat apa? Nah, bukan mimpi dikejar setan, bukan, saudara. Bukan mimpi ditagih utang, bukan, saudara. Juga bukan mimpi membuat mantu, bukan, saudara. Mimpi yang dari Tuhan, impian yang dari Tuhan. Jadi ada 3 yang luar biasa sekali, saudara. Saya akan ingatkan, pernah saya ajarkan anak-anak dikatakan akan bernubuat. Artinya apa, saudara? Anak-anak itu akan menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba dijamah Tuhan, tiba-tiba dilawat Tuhan. Kalau saudara lihat 10 hari juga ada lawatan untuk anak-anak. Berbahagialah kalau saudara kirim anak yang masih kecil, tapi mungkin saudara sudah bukan anak ya, cucu saudara. Saudara akan lihat cucu saudara dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, luar biasa sekali. Dan saudara bisa lihat cucu yang dilawat Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya itu berubah, hidupnya itu jadi baik. Bahkan lebih daripada itu juga mereka mulai bisa kenal firman, cinta firman, saudara. Bahkan mereka mulai bersaksi, mereka bisa sampaikan firman, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara akan bangga karena Tuhan, saudara akan bersyukur karena Tuhan, saudara akan berterima kasih karena cucu-cucu juga dilawat oleh Tuhan. Saudara bisa tanya mereka yang ikut. Saya juga senang, saudara, karena dalam kehidupan saudara saya mengalami juga 3 generasi sampai sekarang sudah ya mulai makin banyak cucu-cucu saya yang mulai dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Beberapa sudah ikut waktu saya siaran di live streaming, saudara, ikut di sana bersaksi, ikut di sana nyanyi, ikut di sana ada yang menyampaikan firman Tuhan, saudara. Itu doakan, itu ya perjuangkan, dan itu akan dipakai oleh Tuhan. Firman akan digenapi. Berbahagialah opa oma yang cucunya itu cinta Tuhan, cucunya bertumbuh di dalam Tuhan. Setuju, saudara? Setuju? Saudara merenung bagaimana dengan cucu saudara? Kalau belum, mulai hari ini ada panggilan dari Tuhan. Amin. Cucu, imani firman ini. Cucumu juga akan dijamah Tuhan. Cucumu akan dilawat Tuhan. Cucumu akan dipenuhi Roh Kudus. Cucumu akan dipakai Tuhan. Cucumu akan berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Waktu saudara lihat, saudara akan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menjadi opa, oma yang melahirkan cucu yang cinta Tuhan. Cucu yang menyukakan hatinya Tuhan. Cucu yang berguna bagi kerajaan Allah. Cucu yang baik bagi sama. Amin. Ada panggilan. Saudara dengar dulu ya, ada panggilan. Tadi Louis masih ingat? Dia sungguh-sungguh ipatasikan, saudara, sampai ke mana? Eunike anaknya, betul gak? Eunike juga sama. Sampai siapa? Timotius, saudara. Sekali lagi saja, firman jangan hanya didengar saja, firman itu ditangkap, firman itu dilakukan, firman itu dialami. Kalau saudara terus dengar firman seperti itu, saudara akan terus bertumbuh, saudara akan terus bergerak, saudara akan terus berbuah, saudara akan terus bersukacita dalam Tuhan, saudara akan terus makin menyukakan hatinya Tuhan, saudara akan makin menyala-nyala, saudara tidak akan melempem. Karena melempem diam terus, saudara. Saudara akan diri, saudara gini harusnya amin gitu ya, saudara. Kalau saudara dikatakan satu yang penting, saudara amini. Saudara makin lama latihan semangat. Amin. Saya imani, saya doakan cucu saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan. Cucu saudara makin dipakai Tuhan. Cucu saudara makin menggenapi firman Tuhan, makin cinta Tuhan, makin dicintai Tuhan. Saudara dengar, amini.
Amin itu yang diucapkan ini saudara tangkap. Amin. Aku percaya aku dapat ada kuasa. Mengamini anugerah. Mengamini janji Tuhan. Mengamini kuasa Tuhan. Mengamini kebaikan Tuhan. Mengamini saudara terima. Tuhan beri pengampunan. Amin. Saudara terima. Diam itu belum tentu terima. Dengar ya saudara. Diam itu belum tentu terima. Terima. Amin. Di pondok Daud seperti itu. Kalau dikatakan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu bisa tolong saudara, semua akan berkata amin. Tuhan tolong amin. Tuhan tolong amin. Betul saudara. Kalau dikatakan Tuhan itu kasih setianya selama-lamanya, tidak pernah tinggalkan. Dulu mengasihi, sekarang mengasihi, selamanya mengasihi saudara. Terima amin. Selamanya aku dikasihi Tuhan. Selamanya aku dikasihi Tuhan. Selamanya aku dikasihi Tuhan. Selamanya aku dikasihi Tuhan. Selamanya kasih setia Tuhan turun atas hidupmu, turun atas keluargamu, turun atas keturunanmu. Penting, itu penting. Jangan hanya dengar untuk dilupakan. Loh betul, khotbah yang bagus ya bagus. Tapi kalau hanya dengar, hanya dinikmati 1 jam, hilang. Betul. Tapi kalau kau imani, kau tangkap, kau terima, terus berguna dalam hidup saudara, terus memberkati hidup saudara, terus datangkan kasih karunia, datangkan anugerah. Amin saudara. Diimani. Mulai sekarang saya ajak setiap saudara, ya mulai perjuangkan cucu-cucu saudara, termasuk cucu mantu saudara. Ya catat, saya dulu sudah gerakan banyak pembicara cerita selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Betul nggak saudara? Dicatat sungguh-sungguh, doakan sungguh-sungguh, ya saksikan sungguh-sungguh, perjuangkan sungguh-sungguh, saudara, sampai keturunanmu, keturunan yang ilahi, keturunanmu, keturunan yang diberkati Tuhan, keturunanmu, keturunan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penting saudara, ya. Mulai sekarang sekali lagi ingat apa yang dikatakan, ingat. Kalau saudara buat catatan, catat nama cucumu yang perlu diselamatkan, yang perlu lebih dekat dengan Tuhan. Catat bila perlu semua nama cucu menantu. Amin. Amin. Yang kedua, anak-anakmu akan dapat apa? Penglihatan. Betul saudara? Penglihatan saudara. Penglihatan. Ya kalau tadi anak-anak tadi dapat apa? Nubuat. Nubuat itu sampaikan apa yang Tuhan katakan, termasuk firman. Sampaikan firman yang Tuhan katakan, itu termasuk nubuat, saudara ya. Sekarang dapat penglihatan, penglihatan, penglihatan. Saya pernah sampaikan, artinya dapat apa itu saudara? Siapa ingat? Dapat apa saudara? Rima, ya. Dapat 5, apa lagi? Misi, ya, apa lagi? Dengar ya saudara, yang dijanjikan Tuhan itu yang bagi dia sulit malah terjadi, maka diurapi supaya yang sulit jadi tidak sulit, supaya harusnya nggak bisa jadi bisa. Kesulitan anak itu apa? Anak kan belum bertumbuh dewasa, belum banyak belajar, betul? Harusnya belum banyak ngerti firman. Tapi kalau dijamah, diurapi, diberi hikmat, dibukakan Roh Kudus, anak sampai bisa sampaikan firman, anak sampai bisa nubuatkan firman, nyampaikan. Yang harusnya sulit bagi dewasa, nggak sulit saudara ya, banyak belajar. Anak kan jarang belajar, tak bisa. Kalau orang muda, kesulitannya apa? Dalam ikut Tuhan kesulitannya apa? Coba sekarang saudara lihat, sekarang orang-orang muda, anak-anak atau itu yang muda, masih muda, cucu atau anak yang masih muda, sulitnya diajak pada Tuhan apa? Anak muda, apalagi akhir zaman, kebanyakan kalau nggak kuat ketarik oleh dunia. Betul apa tidak? Betul. Betul apa betul? Tanpa dijamah Tuhan, anak muda itu nggak bisa ikut Tuhan. Dia akan tertarik oleh dunia. Semua yang ada dunia itu sangat menggoda, itu sangat menarik, itu akan buat banyak orang muda lari di kegiatan dunia, saudara. Tanpa pengurapan, tanpa kuasa Roh Kudus, anak muda itu nggak suka rohani,
nggak suka ikut Tuhan karena godaan dunianya kuat sekali. Maka sekali lagi anak-anak akan dapat penglihatan. Saya dibukakan oleh Tuhan penglihatan di sini bicara penjumpaan pribadi dengan Tuhan, dapat penglihatan nyata dengan Tuhan, didatangi sendiri oleh Tuhan. Tuhan datang, Tuhan bicara, dapat penglihatan. Itu sudah otomatis lari pada Tuhan. Saya beri contoh ya beberapa. Di Korea, waktu Roh Kudus bekerja luar biasa. Wah, semua anak-anak, orang muda, orang tua, semua berbondong-bondong pada Tuhan. Hujan-hujan, salju hujan, tetap pada Tuhan. Tempat doa, bukit doa mereka tiap hari ribuan. Kalau Sabtu Minggu puluhan ribu. Tapi saudara dengar, waktu ya mereka sudah makmur juga, waktu lawatan hadirat, apinya sudah mulai padam. Yang pertama hilang orang muda, ditarik dunia. Betul saudara ya? Di mana-mana orang tua karena dulu sudah digembleng, masih ada yang tua-tua, orang mudanya hilang. Hanya beda kalau lawatan datang, orang muda sampai ditemui Tuhan sendiri, dapat penglihatan sendiri, terbakar, menyala, langsung sungguh-sungguh berani habis-habisan untuk Tuhan, berani sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi alatnya Tuhan yang luar biasa karena mengalami perjumpaan pribadi, karena mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saya cerita sedikit lah, Pak Jo gitu saudara ya. Pak Jo saudara kenal ya. Dulu saya sudah pernah cerita saudara, dia itu kalau bagi saya itu nasir Allah. Jadi waktu saya menikah, saudara, pernah istri saya hamil, kira-kira bulan ke-5 atau 6 keguguran. Lalu dokter itu berkata, ya kalian harus berusaha cepat ngandung lagi, punya anak. Sebab kalau sudah keguguran, kata dokter waktu itu ya, saya nggak tahu dokter sekarang ya, agak nggak cepat hamil, nanti sulit, lama, nggak bisa hamil-hamil, katanya gitu. Lalu saya dengan istri saya berdoa, Tuhan berikan anak, Tuhan berikan anak, berikan anak. Sebab kalau nggak cepat mengandung, nanti lama jadinya kebacut katanya, jadi sulit katanya dokter gitu. Tuhan berikan anak. Lah Tuhan sungguh-sungguh dengar doa, ya. Istri saya ambil lagi, tahun depan sudah lahir, yaitu Pak Jo, Pak Sojo atau Pak Jo gitu saudara, sudah lahir. Jadi saya tahu ini hasil bernasar, ini nasir Allah. Ini seperti Samuel, yaitu Hana nggak punya anak, minta anak, Hana janji nanti kalau Tuhan berikan anak, anak itu 100% milik Tuhan. Anak itu akan melayani Tuhan sepenuh hidupnya untuk Tuhan gitu saudara. Seperti Samuel bertumbuh dari kecil. Saya juga sudah lihat sejak kecil kelihatan sekali saudara bertumbuh. Waktu dia belum ke Amerika saja, dia sudah mengembangkan komsel itu hampir 30 komsel. Dia sendiri yang merintis, jajarannya hampir 30 saudara. Itu di remaja. Tapi saudara dengar, waktu dia sudah SMA 3, nggak lama berapa bulan lagi sudah akan lulus menentukan jurusan. Saya berkata sama Pak Jo itu, kalau kamu tahu dipanggil Tuhan, nggak usah sekolah jurusan yang lain, sekolah dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Jadi nggak muter-muter, ngapain sekolah bisnis, ngapain sekolah yang lain dulu, nantinya kamu dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan, muter-muter, buang waktu, buang tenaga, buang dana, buang semuanya. Tapi dia itu marah. Apa kalau papa pendeta, aku harus jadi pendeta gitu saudara. Nggak bisa terima saudara. Ya jadi dia nggak mau. Pokoknya dia nggak mau. Saya dulu nggak ngerti. Ternyata setelah lewat dia jadi hamba Tuhan, salah satu kesaksiannya saya baru sadar. Karena waktu saya jadi hamba Tuhan, semua sampai pabrik apa saudara saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan sampai pabriknya habis. Saat itu ternyata dia kecewa. Gara-gara papa mamaku jadi hamba Tuhan, pabrik besoknya harusnya waris ke aku hilang. Jadi gitu saudara. Jadi dia menyesal. Coba papaku nggak jadi pendeta, aku kelak punya pabrik katanya gitu saudara. Gara-gara jadi pendeta, jadi aku nggak mau jadi pendeta, berontak saudara.
Saya tidak paksa, saya hanya jelaskan saja. Pokok kalau kamu panggil, saya nggak paksa. Tapi saudara dengar, pas saat itu Toronto Blessing masih ingat ya, itu dilawat Tuhan luar biasa. Satu hari Tuhan datang sendiri pada dia. Tuhan panggil pribadi, dia tersungkur, dia nangis, dia serahkan hidupnya 100% untuk Tuhan. Ya, lalu dia datang, saya itu mendadak sudah dapat rapot loh saudara. Baru mikir mau sekolah teologi untuk melayani Tuhan. Itu sudah, tapi karena dia nanggapi panggilan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, dan akhirnya dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Waktu dia di Amerika, dia masuk untuk S1 saudara, tapi nggak lama, hanya 2-3 minggu, dia itu telepon, di sini ada kelas, bukan hanya S1 biasa, tapi untuk para pemimpin, untuk para leader. Bah, aku ingin masuk yang ini, yang bukan umum, yang untuk para pemimpin. Tapi umurku nggak cukup, minta dikasih referensi. Saya buatkan referensi, dan teman saya Mbak Tuhan juga buat referensi, kirim ke sana. Tetap ditolak, tetap ditolak, saudara. Nggak bisa, itu saudara. Ya. Tapi setelah kira-kira juga kurang lebih 2-3 minggu juga, tiba-tiba ya di tempatnya kau bisa ambil keputusan, boleh sekarang malah dipindah sendiri, ikut sekolah masuk kelas yang untuk para pemimpin, para leader. Saya percaya pertama ditolak, umumnya nggak mungkin. Tapi waktu lihat ada pengurapan, ada panggilan, ada kapasitas daripada Tuhan, maka dipindahkan. Jadi dia lulusannya memang arahnya seperti itu. Tapi kembali pada firman ini, saudara bisa imani, anak-anakmu, orang-orang muda, jajaran akan juga diberi penglihatan. Kalau sudah dia lihat sendiri, ketemu Tuhan sendiri, dia akan habis-habisan. Selain orang tua kadang-kadang kalah, dia akan sepenuhnya imani. Saya juga ajak saudara renungan dulu, orang-orang muda saudara, mungkin masih anak atau itu sudah cucu, tapi sudah orang muda yang godaan dunianya keras, bahkan yang saat ini ditarik dunia, imani, doakan nanti, bawa pada Tuhan, supaya orang-orang mudamu ngalami didatangi Tuhan sendiri, dapat penglihatan sendiri, dan akhirnya ngalami penjebolan, ngalami terobosan, bangkit sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyata luar biasa. Itu penglihatan. Sekarang orang tua dapat apa? Yang keras. Ini kalau untuk kita, ini untuk saudara dan saya. Dapat apa orang tua? Saudara akan dapat apa? Mimpi apa? Mimpi apa? Cik Yoktin mimpi dah. Jadi beda ya, mimpinya ini dengan orang muda tadi. Orang muda itu penglihatan, lihat. Ya dengar ya saudara ya, lihat. Tapi kalau orang tua, mimpi ini bicara impian, visi, cita-cita ilahi. Oh, banyak orang tua kesulitannya apa? Ngelokro. Nek wis tua merasa aku ora kanggo, wis ora semangat lagi berjuang, sudah kerja wis males, melayani males, hanya karena orang ndek kanca ya wis nang gereja. Enggak punya visi, enggak punya impian, enggak punya perjuangan. Itu kekurangan orang tua. Paling berat itu kalahkan itu. Mayoritas sudah enggak punya impian, sudah enggak punya visi yang besar, sudah enggak punya perjuangan. Dengar, Umas, Tuhan akan beri impian yang baru, visi yang baru, panggilan yang baru. Orang tua seperti Paulus berkata, ya bagiku hidup itu Kristus Tuhan, mati pun untung, ada mahkota. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah. Masih diberi kesempatan hidup, kesempatan berbuah. Masih diberi kesempatan berbuah. Jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesehatanmu, jangan sia-siakan talenta yang Tuhan pernah berikan, yang sudah diberikan. Betul. Kalau sudah nggak nganggur ngopon dunia mulai wae toh saudara. Loh betul toh? Betul toh?
Saya pernah ngasih contoh dah. Kita sekolahkan anak mahal. Ya kirim Jakarta. Ada yang luar negeri. Sampai S1 lulus. S2 lulus. Kalau nganggur apa kata saudara? Bukan bocah. Kalau sudah disekolahkan habis uang banyak toh ya. Nganggur terus gimana? Nah, kerja. Gitu no masuk langsung suruh mulai. Kok enak mulai nganggur ning omah bae ora entuk. Betul tak? Anakmu sudah S3. Nganggur, apa kata saudara? Kerja. Sekolah biayanya mahal. Betul? Habis waktu banyak. Mungkin papa mama sampai utang. Lah mungkin gitu saudara. Kok kamu nganggur? Loh, kadang-kadang gitu dah saudara, orang tua dah. Betul enggak? Sia-sia kerja. Katakan, kerja. 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 Lalu bulan depan saudara telepon, sekarang gimana saudara kerja? Belum, masih nganggur. Apa kata saudara? Apa kata saudara? Kerja. Ojo ndablek. Lah gitu dah saudara, ya dah, ayo dah. Kerja. Ojo males. Jangan keset. Oh, ya sama ya saudara. Kerja. Sudah disuruh kerja, ingatkan kerja kok masih dendeng. Masih ndablek. Masih gegek. Ada ndak di sini yang disuruh oleh Tuhan kerja? Gegek. Kerja. Gegek. Ada ndak? Enggak ada yang ngaku. Loh, sama loh saudara, betul gak? Bapak di surga ingin kita tetap berbuat atau tidak? Tetap kita melayani atau tidak? Tetap. Kalau sudah nggak melayani, ya nggak pas. Kalau 3 bulan tetap ditelepon nggak kerja lagi, gimana kata saudara? Saudara mungkin sudah atau ya, ini gimana tuh ini? Tiwas aku bayarin. Kok aja disia-sian? Kerja. Mungkin sudah teriak saudara. Betul? Kerja. Mungkin sudah gimana? Bukan kerja enak men. Kerja. Coba ngomong. Kerja. Kurang mantap. Coba ngomong kerja. Kataan sebelah kerja. Kalau terus berkali-kali tetap tidak mau, apa kata saudara? Nah, baru itu saudara. Kalau sudah berkali-kali tetap tidak mau, apa kata saudara? Wes, mulai. Nganggur di luar negeri ngapain? Jadi hipis pengeris di luar negeri. Nganggur di Jakarta ngapain? Mulai. Loh, iya dah. Saudara masih mau nggak biayain lagi, mau nggak? Anakmu S3 nganggur, wes setengah tua, ijek nganggur, masih nggak mau biayai dia? Nggak mau dah. Sekolah udah dibiayai, nganggur masih minta lagi kontrakin teh, Pak Bi, gimana ini kontrakin teh, nggak bisa, mau pindah, macam-macam. Anjingnya sakit, mati perlu ke dokter. Ada yang gitu juga saudara. Sama saudara kita. Siapa di sini anaknya iblis, angkat tangan. Tidak ada. Siapa anaknya Tuhan, angkat tangan. Siapa anaknya Tuhan, angkat tangan. Yang bukan anaknya Tuhan jangan angkat tangan. Kalau Tuhan sudah ngomong bagi Gudibras, kalau hidup berarti menghasilkan buah, Tuhan sudah ngomong, dan itu sudah jadi slogannya UMAS, hidup yang berbuah banyak. Tapi tetap saja sudah tua, tetap maunya nganggur. Apa kata Tuhan? Bukan mulai, kerja. Hari ini Tuhan pakai saya kerja, melayani. Ya atau ya? Mungkin bulan depan ada yang dipakai Tuhan lagi. Saya atau hamba Tuhan lagi. Ayo melayani. Hasilkan buah. Ayo sudah dapat buah tadi.
Kalau terus menerus tidak mau, diberkati atau tidak? Tadi loh, orang tua masih mau nggak kirim dana terus, tolong terus? Masih mau nggak orang tua? Mau nggak saudara? Kalau bapak kita di surga mau nggak? Nah, jawab sedih ya saudara. Jawab sedih ya. Jangan nyalahkan Tuhan ya. Kalau tidak diberkati ya, enggak keset banget kok. Daplek kok. Nah, benar tak saudara? Ini sama loh saudara, enggak beda. Kita harus breakthrough. Kita harus terobos paradigma yang salah untuk orang tua. Di mana-mana banyak paradigmanya salah. Sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak berguna, sudah yang muda saja, orang tua sudah nggak usah. Itu keliru, itu salah. Firman berkata, masih hidup berbuah, selama hidup berbuah. Pohon zaitun ribuan tahun hidup, ribuan tahun berbuah. Kerja melayani, yang tidak melayani hari ini ditabok sama firman. Halo. Sorry ya saudara ya, tapi itu penting. Ada orang, saudara, dikatakan sedikit sudah jalan. Tapi ada orang diomongi berapa kali megogek terus. Ada enggak? Termasuk saudara apa bukan? Oh jangan saudara. Jangan daplek. Betul. Kadang-kadang dipukul baru jalan. Pukul firman mesti enak saudara. Nenek dipukul pakai rotane Tuhan. Loro kabeh. Ya Pak gua loro kabeh. Hatiku loro kabeh. Kembali ya. Ada panggilan. Tuhan akan beri impian selama hidupmu. Engkau akan punya impian lagi. Kalau saudara nanti diurapi, Tuhan akan berikan impian yang baru. Panggilan yang baru. Visi yang baru. Saudara lihat semua yang 3 generasi. Makin tua, makin berhasil. Pada masa tuanya, puncak kesuksesannya. Abraham, setelah tua, saudara, justru akhirnya mengalami luar biasa. Melahirkan anak perjanjian pada masa tuanya. Mulai dipakai Tuhan luar biasa. Lebih lagi pada masa tuanya. Saudara pelajari semua. Musa, saudara, dia waktu 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, belum jauh. Apalagi di padang gurun, adanya cuma mbek gitu saja. Tapi setelah umur 80, Tuhan panggil, aku ya lahirkan kau bukan sia-sia. Engkau di Mesir diajari ilmu supaya engkau pandai. Engkau di padang gurun dibentuk karaktermu supaya karaktermu, mentalmu jadi baik. Sekarang punya ilmu, punya karakter. Saatnya kerja, saatnya dipakai Tuhan. Ayo mulai, kembali ke Mesir. Bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Saat umur 80, mulai suruh gerak. Baru mulai pelayanannya. Musa itu pelayanannya mulai baru. Oh mulai ada umur 80. Loh zaman dulu apa beda? Ada yang ngomong gitu. Jangan salah loh. Siapa yang ngomong? Umur manusia 70. Kalau kuat 80. Siapa yang ngomong? Musa. Artinya saat itu umur manusia umumnya ya 70. Tapi dia sudah 80. Dia mulai dipakai Tuhan. Dia mulai bergerak. Dia mulai jadi jenderal besar. Dia mulai jadi pemimpin besar. Dia mulai selamatkan bangsanya. Sampai umur 120. Ada sing umur swidak wis ndak mau kerja apa-apa. Kebangetan. Kata orang sebelah, nek kowe baru swidak wis ndak gelem apa kebangetan. Betul oh, saudara. Ini ya para penari itu. Besok kalau umurnya sudah, sekarang umurnya umumnya berapa ya tak lihat. Mungkin suidaan yang saudara. 50 suida. Kalau sudah 70 masih terus nari apa enggak? Masih terus nari atau tidak? Hei, masih ya.
Oh, Bu Arif ini sudah 70 lebih ya? Ada ya? Sudah ya Bu ya? Bu Arif kok? Sudah toh? Ya. Siapa? Bu Arno. 80 masih. Ada 80 belum ya? 85. Ayo. Pak dengkulku loro, Pak. Orang tinggal malah loro. Benar saudara. Diam saja susu sakit. Saya itu harus latihan. Saya kalau nggak latihan, saya nggak bisa loncat-loncat. Betul. Betul. Ojo diiman-iman. Ya, kecuali sudah terlanjur, ya diobati, saudara. Tapi kalau belum terlanjur itu karena ototnya jadi akhirnya nggak berfungsi, nggak elastis. 85. Bu, masih sini Bu. Sini. Ditabui, saya rodok semangat itu apa lagu nih? Biarlah rohmu menyala-nyala. Coba naik di atas, ayo tak kansani bila perlu. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo, pakai. Biarlah rohmu Loncat. Ayo, semua saudara. Coba aja semua. Loh ini 85 loh saudara. Ayo, loncat. Terima kasih. Ingat ya saudara, kalau nggak mengaku resa apa-apa, ingat ya, 85 masih. Biarlah rohmu menyala. Duduk lagi. Bukan hanya Musa, Yosua sama. Yosua itu juga sekitar umur 80. Kaleb itu juga sama, sekitar umur 80-85. Mulai dipakai oleh Tuhan jadi jenderal besar, bawa ke gerakan besar. Saya umur 70 malah diberi visi lebih besar, bangun pusat kegerakan Roh Kudus lebih besar dari yang lain. Betul? Yang gak masuk akal. Memang Tuhan itu melampaui akal. Gak masuk akal, betul. Memang melampaui akal. Saudara, bangkit. Tapi saya tidak perpanjang, kembali pada firman. Kuncinya, Tuhan mau beri 3 pengurapan. Ada panggilan untuk Umas, untuk anakmu, untuk cucumu. Saya ulangi ya, ada panggilan untuk Umas. Itu iman bisa diimpartasikan. Imannya Louis, tadi ayatnya dia, diimpartasikan pada Eunike. Imannya Eunike diimpartasikan kepada Timotius. Betul? Paulus berkata, ayatnya Paulus dikeluarkan ya, kamu harus kobarkan terus karunia yang kau dapatkan karena penumpangan tanganku. Ya saudara, sebab aku teringat imanmu tulus ikhlas. Oh ini yang tadi ya, hidup pada Louis ya. Iman bisa diimpartasikan. Sekarang yang Paulus, ayat bawahnya satunya. Ya, 1, 2. Berapa saudara? Di bawahnya kok enggak jauh kok. Masa gini Ustaz 3 enggak kedaluar saya. Hanya di bawahnya loh itu ayatnya. Ya tak? Apa yang telah engkau dengar daripada, oh bukan ini. Bukan ini, tak ada lagi ya saudara ya. Ya saya lihatkan ya, karena ini negukan saudara. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah diperingatkan loh saudara ya. Kuperingatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia. Bukan biasa diam, dikobarkan. Karunia Allah dikobarkan. Yang ada padamu itu dikobarkan. Dapat apa? Oleh penumpangan tanganku atasmu. Bisa diimpartasikan. Kasih karunia diimpartasikan. Paulus berkata, engkau sudah dapat itu oleh penumpangan tanganku. Artinya Paulus
impartasikan pada Timotius. Maka kobarkan. Akhirnya bisa diimpartasikan. Hari ini kita akan terima pengurapan. Saudara, bisa diimpartasikan. Terima. Iman itu bisa diimpartasikan. Pengurapan itu bisa diimpartasikan. Kasih karunia itu bisa diimpartasikan. Supaya pengurapan akan punya kemampuan, saudara. Untuk apa? Impartasikan pada anak-anakmu. Impartasikan pada cucu-cucu. Bangun sungguh-sungguh. Impartasikan imanmu. Impartasikan pengurapan yang ada padamu. Impartasikan. Dan saudara akan lihat. Kuasa Tuhan membuat keturunanmu. Keturunan yang berkenan. Keturunan yang diurapi. Keturunan yang diberkati. Saudara jangan menjadi keluarga besar. Jangan diem. Saudara sudah dapat. Ya, katakan, kobarkan. Nyalakan. Impartasikan. Paulus impartasikan pada Timotius. Timotius harus impartasikan lagi kepada jajaran di bawahnya. Gereja harus dari umas. Lalu terus impartasikan hikmatnya, pengalamannya, pengurapannya. Nanti gereja dari atas sampai ke bawah akan terus penuh dengan pengurapan, penuh dengan kasih karunia, akan terus menyala, berkorban di dalam kuasa Tuhan, akan menjadi kegerakan yang dahsyat, akan menjadi kegerakan yang luar biasa. Umas akan dipakai Tuhan luar biasa. Umas akan menjadi motor kegerakan untuk impartasikan panggilan, impartasikan iman, impartasikan pengurapan, bahkan kasih karunia. Keluarga besar yang dapat kasih yang penuh anugerah kebaikan Tuhan. Gereja yang semua, dari semua pelayanan sampai kit, saudara akan punya peran impartasikan.